Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cecilia Indah Puspitasari dari kelas kecil membaca sastra E. Pada kali ini saya akan mereview naskah drama yang berjudul Tuyul. Yang pertama, sinopsis naskah drama tersebut, yaitu Tuyul karya Arif Kilwa. Naskah ini menceritakan tentang seorang politikus yang bernama Karlan yang hendak mengorupsi uang kampanye. Namun tak lama kemudian ia merasa uangnya semakin hari semakin berkurang. Seperti halnya terkena karma. Suatu hari, Karlan dihampiri kerdil adiknya Karlan dan menanyakan kenapa uangnya bisa hilang. Kerdil meyakinkan Karlan bahwa Tuyullah yang mengambil uangnya. Kemudian Karlan mendatangkan Mbah Dukun. Mbah Dukun datang bersama Kepik ke rumah Karlan. Dan Mbah Dukun menduga bahwa itu adalah ulah Tuyul. Setelah beberapa hari, tak disangka uang Karlan hilang semua. Ia panik dan ia ingin melarikan diri ke kota supaya tidak terdeteksi identitasnya. Pada akhirnya Karlan hendak pergi ke kota. Ia meminta bantuan uang pada Kerdil. Setelah Karlan pergi, tak disangka bahwa semua itu ulah Kerdil yang mencuri uang itu. Selanjutnya ada alur. Alur yang digunakan pada naskah tersebut yaitu alur macu, karena pada naskah tersebut menceritakan serangkaian peristiwa yang dimulai secara teratur dari awal hingga akhir cerita. Selanjutnya ada penokohan. Tokoh Karlan adalah seorang politikus cerdik yang merencanakan untuk menjadi kaya dengan strategi politik yang licik, namun kegagalan dalam melindungi uangnya membuatnya terdesak dan akhirnya harus menerima bantuan dari sahabatnya Kerdil atau adiknya. Selanjutnya Kerdil adalah sahabat setia Karlan atau saudara yang sederhana dan tidak begitu pintar strategi politik. Meskipun begitu, dia memiliki hati yang baik dan bersedia membantu Karlan dengan memberikan uang untuk tiket ke kota. Selanjutnya, Mbah Dukun dan Kepik memiliki karakter pendukung yang membantu Karlan mengatasi masalahnya dengan memberi solusi supernatural. Mbah Dukun dihadirkan sebagai figur yang memiliki kemampuan gaib. Kemudian, latar cerita. Cerita ini sebagian besar terjadi di sebuah daerah atau desa yang mungkin cukup terpencil, di mana tokoh utama Karlan aktif sebagai seorang politikus, meskipun tidak dijelaskan secara rinci. Dapat diasumsikan bahwa lingkungan tersebut mencerminkan suasana politik lokal yang mungkin memiliki dinamika dan tantangan tersendiri. Beberapa adegan berlangsung di ruang tamu, rumah Karlan dan Kerdil, menunjukkan bahwa interaksi utama dalam cerita ini berpusat di sekitar tempat tinggal mereka. Selain itu, adanya dukun dan referensi terhadap tuyul menciptakan elemen supernatural dalam cerita, yang mungkin mencerminkan kepercayaan dan budaya lokal di daerah tersebut. Ketika Karlan memutuskan pergi ke kota, latar cerita berpotensi melibatkan perpindahan dari desa ke lingkungan perkotaan. Meskipun tidak diuraikan secara rinci, ini memberikan dimensi yang baru dalam cerita dan mungkin menggambarkan perubahan besar dalam kehidupan karakter utama. Yang terakhir ada amanat dari cerita tersebut adalah meskipun seseorang mungkin merencanakan segalanya dengan cerdik, tetapi ada kalanya kebijaksanaan dan kejujuran adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan dan keberhasilan yang sejati. Selain itu, cerita ini juga menyoroti bahwa hubungan dan kesetiaan sahabat seperti Kerdil memiliki nilai yang lebih tinggi daripada harta dan kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Semoga Kepik berhasil meyakinkan Mbah Dukun dan mau diajak ke sini, sehingga Kang Karlan itu percaya kalau urusannya bisa cepat. Nuwun. Maaf, Dil, kita sedikit terlambat. Soalnya Mbak Dukun tadi harus melayani pasiennya dulu. Gak apa-apa, Pik. Monggo silakan duduk. Nggih, perkenalkan, niki Mbak Dukun yang sudah berpengalaman.
Apa sudah dijelaskan sama Kepik tentang maksud dan tujuan kita, Mbak? Beres Mbak, semua udah diatur. Kepi udah ngejelasin secara detail tentang segala hal yang terjadi dari awal hingga akhir. Aku juga udah nyiapin berbagai strategi dari beberapa kemungkinan. Kamu nggak usah khawatir. Mbak Dukun ini sudah berpengalaman. Selain lulusan luar negeri, juga memang spesialis di bidang itu. Percaya, Bu. Ngomong-ngomong, gimana calon telepon saya? Maaf, Mbak. Sebenarnya tadi itu Kang Karlan udah menunggu di ruangan ini. Tapi mendadak perutnya sakit dan sekarang lagi ada di WC. Oke. Maaf, Mbak Dukun udah lama nunggu. Nggak apa-apa, Kang. Barusan Fadil udah ngasih tahu aku kok. Baiklah kalau gitu, kita langsung saja pada pokok permasalahan. Bagaimana Mbak Dukun? Aku ya salah, Jir, lupa. Aku ya salah, Jir. Makanya jangan jauh-jauh, Maaf Bah, dari maaf bahwa ya. Plok. Maaf Mbak, udah lama nunggu. Nggak apa-apa, Kang. Barusan Fadil udah ngasih tahu kita kok. Baik kalau begitu, kita langsung saja pada pokok permasalahan. Bagaimana Mbak Dukun bisa bantu saya? Kalau soal itu, gak usah ditanya lagi. Kalau aku gak bisa bantu, aku gak bakal datang. Percaya, Kang. Mbah Dukun ini sudah mengatur semuanya. Pokoknya semua beres. Betul itu. Kang Karlan gak usah khawatir. Sebab setelah mendapatkan segala informasi dari Kepik, informasi itu udah aku jadiin data guna memperdalam kajian dan melalui investigasi yang telah aku lakukan bersama agen-agen dari dunia gaib. Hasilnya telah mengkerucut sebuah hipotesa bahwa ada indikasi yang telah mengambil uang Kang Karlan itu tuyul. Nah, betul kan, Kang? Persis seperti yang aku bilang. Terus gimana solusinya? Tenang aja, kan? Soal solusi itu gampang. Mbak Dukun sudah tahu harus gimana. Tapi apa? Tapi ada banyak persyaratannya dan itu nggak mudah. Syaratnya apa? Syaratnya banyak. Aku yakin kalian nggak akan sanggup. Jadi lebih baik kalian pasrahkan aja sama Mbak Dukun dan bermintaannya saja. Ya, aku setuju. Pik, kamu jangan langsung kayak gitu. Gak pantas. Secara etika itu gak baik dan bisa menjadikan kredibilitasku sebagai dukun berarti. Siapa tahu mereka mau melakukannya. Gak apa-apa Mbak, aku pasrahkan saja baiknya. Soal pembiayaan sudah saya siapkan, mulai dari biaya profesi, operasional, sampai bagiannya Mbak Kepik. Tapi gini loh Pak, sebenarnya masalah sampean itu kecil. Sebab yang ngambil uang sampean itu cuma tuyul lokal. Tapi beratnya itu Kenapa, Mbak? ada indikasi tuyul lokal ini kerjasama tuyul asing. Bayarnya apa Mbak? Ya, kalau tuyul lokal itu ngambil uangnya cuma dikit-dikit kok. Tapi kalau tuyul asing itu bisa ngambil uang sampean semuanya. Bahaya sih Mbak, bisa miskin aku nih Mbak. Kalau begitu, sampean harus cepat bertindak sebelum konspirasi itu terjadi dan akan rugi besar. Iya Mbak, aku mohon Mbak Dukun segera bertindak. Soal semua syarat dan mekanismenya aku percayakan kepada Mbak Dukun. Ini semua biaya yang Mbak Dukun perlukan sudah saya siapkan sebagai pembiayaan awal. Dan ini bagiannya Mbak Kepik. Baiklah, kalau begitu aku mohon pamit biar aku bisa cepat mempersiapkan segalanya. Aku juga ikut pamit, Kang. Komunikasi lebih lanjut, salah telepon ya. Oh ya, silahkan laksanakan serapi mungkin ya, Mbak. Saya yakin kalian mampu mengatasi permasalahan ini. Pasti itu. Semoga cepat teratasi ya Del. Santai aja, Kang. Sampean itu harus percaya. Karena masalah sampean sudah diatasi oleh orang yang berkompeten.
Lebih baik sampean fokus pada urusan pekerjaan di Pak Calon. Biar bisa jadi dan kita semua akan mendapat keuntungan. Baiklah, Del. Kalau gitu, aku pergi dulu. Aku harus mengawal basis masa Pak Calon agar tetap aman. Bagaimana bisa aman kalau tidak ada uangnya? Zaman sekarang ini tidak ada uang tidak jalan. Sedemikian juga dalam pemilihan dan pencalonan ini. Semua sudah aku antisipasi. Isu kampanye bersih dari politik uang harus terus disuarakan, sehingga para pemilih tak berharap untuk mendapatkan uang dalam pemilihan kali ini. Tapi, apa mungkin itu bisa terjadi? Kamu tenang aja, panitia pengawas akan benar-benar mengawalnya. Apalagi mereka sudah saya kondisikan untuk mengatur semua ini. Sampean itu benar-benar pinter, Kang. Menjadi politikus sepertiku nggak perlu pintar, hanya butuh kelicikan dan sedikit culas. Pantesan aku nggak berbakat di bidang itu. Ya, kamu bisanya apa? Palingan hanya nongkrong di warung kopi dan ngomong sana kemarin nggak jelas. Ya udah, aku pergi dulu. Iya, silahkan, Kang. Semoga sukses dan jangan lupa dengan adikmu ini ya. Ya, gampang lah.